Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 15 ya. Ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu. Itu ya? Iya, itu. Diulang dari awal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u dan mereka orang Yahudi mengikuti. Atfun menjadi ataf ala nabada, diatafkan kepada lafal nabada ya, lafal sebelumnya lafal nabada itu ya, lafal nabada sebelumnya. Ma tatslu ma ing ilmu sihir, ma sesuatu ilmu sihir, ma ilmu sihir tatlu yang dibacakan ayatalat, artinya dibacakan asyayatinu, dibacakan oleh para setan. Jadi nabada ya, yang lafal sebelumnya itu ya, itu digantikan. Jadi ajarannya Nabi Sulaiman itu diingkari, termasuk ajarannya Nabi Musa ya, orang Yahudi mengingkari semua terhadap ajaran nabi-nabi itu. Akhirnya mereka mengikuti setan itu ya, membacakan kepada umatnya ya, waktu termasuk juga kepada ini zaman Nabi Sulaiman ya, tentunya umatnya Nabi Sulaiman itu dibacakan sihir. Ayatalat artinya dibacakan asyayatinu oleh para setan ala mulki Sulaiman, ay bermakna ahdi, masanya mulki Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi sewaktu Nabi Sulaiman menjadi raja itu, para setan itu membacakan sihir, dibacakannya itu. Jadi bukannya dibacakan kitab-kitab ya. Kitab tentunya Nabi Sulaiman kan belum ada kitab lagi ya, masih kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Tapi yang dibacakan oleh para setan yang menyerupai manusia itu adalah ilmu sihir, minas sihri, dari ilmu sihir. Wakanat dan ada para setan. Jadi yang membacakan ilmu sihir itu setan. Wakanat lan ada para setan dafanat menanam hu terhadap ma ya, ilmu sihir. Mata telu tadi, hunya itu kembalinya kepada ma, itu ilmu sihir. Wakanat dan adalah para setan dafanat menanam, menimbun, benar ya, menanam ya, menimbun. Jenazah itu tidak apa namanya, dikubur ya. Dafanat dikubur ilmu sihir tahta kursiyi, di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Jadi ilmu sihir yang berupa kitab oleh setan itu dikubur, ditanam di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Siapa yang mengubur? Setan. Siapa yang mengajarkan ilmu sihir? Ya setan. Lama nuzi'a. Jadi Nabi Sulaiman itu suatu saat, ceritanya Nabi Sulaiman itu pernah selama 40 hari itu fatroh itu tidak berpuasa ya. Kalian barangkali pernah dengar ya, Nabi Sulaiman itu punya alih-alih.
Entah ali-alinya itu karena disucikan, mungkin ada lafal Allah ya. Nah, kalau ali-ali apapun yang disucikan karena ada lafal yang suci, contohnya lafal Allah, lafal Muhammad, atau lafal-lafal ketikan ayat Quran, mau masuk ke WC itu harus dilepas. Nah, Nabi Sulaiman ini dilepas, dititipkan kepada istrinya. Perasaan Nabi Sulaiman kepada istrinya, tapi itu adalah iblis yang menyerupai istrinya, ya. Makanya jadi hati-hati, iblis itu luar biasa ya. Iblis itu punya kemampuan menyerupai kita, menyerupai apapun. Yang tidak bisa diserupai oleh iblis itu hanya nabi, para nabi. Nah, istri Nabi bisa diserupakan. Contohnya ya ini sejarah waktu zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mau masuk WC, dilepaslah ali-alinya karena ada kalimat suci. Sehingga ali-ali itu disucikan, dititipkan kepada istrinya. Itu perasaan Nabi Sulaiman. Padahal itu iblis yang menyerupai istrinya. Sehingga Nabi Sulaiman itu mengalami masa fatroh. Masa fatroh itu kevakuman. Selama 40 hari, selama ali-alinya itu dipegang oleh iblis yang menyerupai istrinya itu, Nabi Sulaiman tidak bisa berkuasa, tidak bisa duduk di atas singgah sananya. Nah, jadi tidak berkuasa. Nah, makanya hati-hati. Iblis itu sangat luar biasa. Nah, itu tidak bisa berkuasa selama 40 hari. Ini di mana sejarah ini termaktub? Di sejarah Israiliyat. Israiliyat itu kayak kitabnya orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau di Quran dan hadis nggak ada ya. Ini Israiliyat. Israiliyat. Tapi di sini Imam Suyuti juga menafsirkan cenderung membenarkan. Cenderung membenarkan. Lama nuzi'a tatkalanya dicopot mulkuhu, kerajaannya Nabi Sulaiman. Kerajaannya Nabi Sulaiman, kekuasaannya ya, karena ali-alinya hilang. Makanya ali-ali hilang mata nih ya. Kalau orang Jawa ada itu nyanyian itu ya, dia menyandarkan kepada ali-alinya Nabi Sulaiman yang hilang. Lama nuzi'a tatkala dicopot mulkuhu, kerajaannya Sulaiman. Nah, itu karena kehilangan ali-ali. Perasaan Nabi Sulaiman itu istrinya, padahal itu iblis yang menyerupai istrinya. Ya begitu dikasihkan, mana ali-aliku, keluar dari WC. Ali-ali apa ya Nabi? Iya, yang saya titipkan kepadamu. Enggak, Nabi Sulaiman rajaku enggak pernah menitipkan ali-ali kepadaku. Nah, baru sadar bahwa Nabi Sulaiman itu ketipu oleh iblis yang menyerupai istrinya. Nah, di bawah kursinya Nabi Sulaiman itu udah ditanam itu oleh iblis itu ilmu sihir ya, karena keki ya, iblis itu selalu keki sampai akhir dunia nanti keki terus. Kalau dulu kekinya kepada Nabi, sekarang ya ulama besar. Makanya bapak itu udah 2-3 bulan ini sedih rasanya. Antar ulama-ulama besar pada berantem gara-gara Habib. Ada yang pro, ada yang kontra ya. Nah, nanti kalau kalian liburan itu dibuka itu, waduh, Habib Baklawi itu sekarang lagi heboh. Ada yang itu palsu, ada yang enggak. Itu bapak itu sedih. Sama-sama ulama yang mumpuni, yang luar biasa ilmunya berantem. Yang satu pro, yang satu kontra terhadap keberadaan Habib Baklawi, keturunan zaman itu. Ya nanti kalian ya bapak titipkan ya, camkanlah, kalian nggak usah keki, udah ikuti aja, apalagi kita orang kecil ya, husnuzon aja. Apa sih artinya nasab sebuah keturunan ya? Nah, kalau orang tua kita orang soleh, kalau kita berduga ya tetap aja. Yang penting apa menurut Quran? Innallaha atqakum. Gimana? Kok jadi lupa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang dimuliakan di sisi Allah itu ya takwa, bukan karena nasab. Ya kita husnudzon aja lah. Kalau orang mengaku-ngaku Habib bukan Habib, ya berarti dia kan mengaku-ngaku.
berarti memutuskan nasab itu dosa besar. Ya biarin aja resiko dia. Selama dia kelakuannya soleh, tindakannya baik, tidak merugikan negeri, tidak merugikan masyarakat, ya silakan aja. Nah, tapi kalau itu benar-benar keturunan Nabi, ya, tapi kalau kelakuannya kurang baik, ya jangan kita ikuti gitu aja. Kita jangan ikut-ikutan memusuhi, husnuzon saja. Nah ini termasuk setan itu kerjaan setan. Karena apa? Yang maksum, yang terjaga dari setan, pengaruh sihirnya setan itu ya hanya Nabi. Kalau ulama-ulama, walaupun ulama besar pun itu tersihir oleh setan. Ada cerita juga Ibnu Balhum. Ibnu Balhum itu ulama besar. Kalau ketemu tengkorak manusia udah mati, itu bekas telinganya, lubang telinganya di tengkorak itu dimasukin tongkatnya aja, Ibnu Balhum bisa ngajak bicara. Tapi akhir hidupnya ya, cerita Ibnu Balhum ini suul khotimah. Karena apa? Diganggu oleh iblis, dirayu oleh iblis yang menyerupai wanita cantik dan diajak oleh zina. Dan Ibnu Balhum mau. Akhirnya suul khotimah. Konon Ibnu Balhum ini atau ada orang yang menyebut Bal'am atau Balhum, nggak tahu yang benar yang mana. Pinter ini ulama besar. Tengkorak aja diajak bicara dia bisa. Tapi akhir hidupnya, akhir hayatnya itu su'ul khotimah gara-gara kena sihir setan. Jin menyerupai, iblis ini menyerupai wanita cantik, ngajak zina kepada ulama yang namanya Ibnu Balhum, dan Ibnu Balhum itu melayani. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, Musailamah Al-Kadzab itu ulama, sahabat Nabi juga ada, namanya Sa'labah. Sa'labah gelarnya adalah Hamamatul Masjid. Burung merpatinya masjid. Karena apa? Karena jamaah 5 waktu itu tidak pernah ketinggalan. Jamaah 5 waktu itu tidak pernah ketinggalan. Walaupun bajunya hanya satu, yang untuk ibadah itu gantian sama istrinya. Kalau istrinya sholat, Sa'labah ini nunggu. Kalau nanti Sa'labah ke masjid, istrinya nunggu suaminya. Tapi begitu minta didoakan oleh Nabi menjadi orang kaya raya, akhirnya ingkar. Dan akhirnya menjadi su'ul khotimah. Jadi ada, setiap generasi itu ada. Sahabat yang su'ul khotimah juga ada. Siapa? Sa'labah. Ulama juga ada, banyak di Indonesia juga ada. Bapak nggak usah sebutkan ya. Dulu di Madiun juga ada. Di Madiun juga ada ulama yang itu. Nah, nanti jadi fitnah kalau disebutkan namanya. Ya. Tapi kalau Sa'labah itu kan jelas ya. Ulama-ulama juga ada. Makanya kita hati-hati terhadap ilmu sihir. Kita jangan menyombongkan diri. Ya, hati-hati aja, diem. Termasuk ini Nabi Sulaiman ini kena sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada para setan tastariku mencuri sam'a pendengaran, ya, nguping. Setan itu ya ahlinya nguping. Ya, ada yang torekoh amalan Allah sama malaikat Jibril baru bermusyawarah. Bermusyawarah itu setan nguping. Akhirnya apa? Amalan itu diamalkan oleh iblis. Itu ada torekoh yang gitu. Nah ini termasuk di generasi Nabi Sulaiman. Ya. Itu pun ada iblis yang nguping. Atau ada tastariku yang mencuri as'am'a pendengaran. Ya, iblis ini mencuri pendengaran. Pendengaran siapa? Ya antara malaikat dengan Nabi Sulaiman. Watazumu kemudian dari hasil mencuri pendengaran antara pembicaraan malaikat Jibril dengan Nabi Sulaiman itu diambil oleh iblis, digabungkan dengan ilmu sihir. Watazumu dan digabungkan ilahi terhadap hasil mencuri nguping tadi, mencuri pendengaran tadi antara Nabi Sulaiman dengan malaikat Jibril. Akadzibah dengan kebohongan. Jadi digabungkan yang dari pembicaraan malaikat Jibril sama Nabi Sulaiman itu benar ajarannya, tapi digabungkan dengan kebohongan.
wa tadumu dan digabungkan ilahi atas hasil pencurian pendengaran antara pembicaraannya malaikat Jibril dan Nabi Sulaiman akadiba dengan digabungkan dengan kebohongan watulkihi dan kemudian dijatuhkan atau diberikan ilal kahanati kepada ahli sihir, kepada ahli nujum. Nah, setelah iblis dapat nyuri pembicaraan Nabi Sulaiman dengan malaikat Jibril, digabungkanlah dengan kebohongan iblis, diberikan kepada ahli sihir, diberikan kepada ahli nujum sebagai ajaran untuk diajarkan kepada siapa? Kepada manusia. Jadi ini dicampur-campur antara yang benar dengan yang bohong, yang salah itu dicampur oleh iblis. Padahal nanti di Quran disebutkan wala talbisul haqqo bil batil. Makanya Allah melarang jangan kau campurkan yang hak itu dengan yang batil. Karena apa? Zaman Nabi Sulaiman sudah ada kasusnya. Iblis mendengarkan pembicaraan Nabi Sulaiman dengan malaikat Jibril, ajarannya benar, dicampur dengan ajaran iblis yang salah, yang bohong. Nah, makanya diperingatkan di Quran, wala talbisul haqqo bil batil. Diberikan ke siapa? Kepada ahli sihir, kepada ahli nujum untuk diajarkan kepada manusia. Ilal kahanati kepada ahli sihir, ahli nujum, fayudawinuna maka pada menulis mereka manusia terhadap ajaran iblis tadi yang udah dicampur aduk tadi, wafasha maka menjadi terkenal zalika yang demikian itu. Jadi ajaran iblis antara sihir dengan yang benar yang dia nguping dari Nabi Sulaiman dan malaikat Jibril dicampur, diajarkan kepada manusia melalui para ahli-ahli sihir. Akhirnya apa? Ajarannya terkenal, maka muncullah ilmu sihir. Ya, ilmu sihir itu campuran antara ajaran kebenaran yang didapatkan iblis dari mencuri pendengaran dari pembicaraan Nabi Sulaiman dan Jibril, serta racikan kebohongan, kesalahan ini itu yang dimiliki oleh iblis. Jadilah ajaran ilmu sihir, diberikan kepada ahli sihir, diajarkan kepada manusia, sehingga terkenal sekali. Luar biasa ya. Nah itu oleh setan itu dikubur sewaktu Nabi Sulaiman tidak berpuasa selama 40 hari fatrah itu ya, karena alih-alihnya ya. Jadi kunanya kuno cerita jimat itu ada gara-gara alih-alih ya. Kalau ini benar ya. Nah ini karena ini keberadaannya di cerita Israiliyat. Seandainya ini benar ya, dari dulu itu namanya jimat itu ada, gaman itu ada, senjata yang bertuah itu ada. Buktinya Nabi Sulaiman punya alih-alih, alih-alihnya hilang, tidak berkuasa menjadi nabi. Ya, itu. Ini disampaikan oleh Imam Suyuti. Kebenarannya gimana? Ya wallahu alam lah. Nanti kalau kita sudah di surga tanya kepada Mbah Sulaiman. Benar Mbah Sulaiman? Nah, dulu fatrah 40 hari enggak menjadi raja gara-gara alih-alihmu hilang ya. Nanti kita tanya aja. Ya. Nah, toh seandainya kita yakini atau enggak kita yakini juga enggak ngaruh kan. Tapi ini memang ada Nabi Sulaiman itu masa fatrah selama 40 hari. Sedangkan Allah itu segala sesuatu itu pasti ada prosesnya kan? Walaupun Allah itu mampu kun fayakun ya, tapi segala sesuatu itu pasti ada proses, ada asal muasalnya, ada sebabnya. Kenapa Nabi Sulaiman kok sampai masa fatrah tidak bisa berpuasa 40 hari? Nah, makanya ini oleh Imam Suyuti ditampilkan. Nah beliau ya Imam Suyuti barangkali percaya ya, salah satu ulama yang percaya. Bagaimana untuk kita ya? Oh, ikut aja, ikut Jalalain. Kita nggak akan salah kalau ikut tafsir Jalalain itu. Imam Suyuti sama Imam Mahali ini ya. Ini udah luar biasa. So alim-alimnya orang ya. Kalau kita ikut kepada beliau berdua, insya Allah langsung masuk surga. Ya, kita yakini aja. Ya masalah hakikat nanti benar 100% tanya. Nanti kalau kita sudah di surga.
apa benar. Tapi Bapak yakin, ya buktinya Nabi Musa tongkat ya. Tongkat kan ada apa? Tongkat. Kalau Nabi Sulaiman ali-ali ya. Kalau Nabi Muhammad ada membelah bulan, keluar air dari tangan ya, tapi kalah dengan mujizatnya Nabi Musa ya. Nabi Isa masih kalah ya. Yang mengalahkan mujizat itu semuanya ya Quran ya, nggak ada yang mengalahkan Quran. Itu. Jadi memang ada, kalau ulama ada karomah. Kalau orang kafir pun ada kelebihan. Ya, seperti ahli sihirnya Firaun. Itu disebut apa? Kalau Nabi mujizat, kalau ulama karomah, kalau orang kafir ma'una. Kalau anak kecil dulu ponari, ingat nggak? Yang batu ajaib itu yang dari Jawa Timur, pengobatan, tempelin sembuh. Nah, pernah dengar nggak? Apa itu? Irhas. Ya, irhasnya hilang ya udah, sekarang lontang-lantung aja, nggak tahu kerjaannya apa, pengangguran kali ya. Nah, dulu luar biasa. Jadi semuanya itu ada, orang kafir pun ada. Termasuk buktinya apa ya, zaman generasi Nabi Musa itu tukang sihirnya, ya generasi Nabi Sulaiman juga ada. Nah, kita teruskan. Jadi kitabnya, rasikannya itu dikubur di bawahnya singgasananya Nabi Sulaiman. Jadi dafanat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasa, dan menjadi terkenal zalika ilmu sihir itu. Wa sya'a, dan menjadi masyhur. Jadi fasha sama sya'a ini artinya sama. Wa fasa itu terkenal, sya'a masyhur, atau dua-duanya dibalik juga boleh, ini sama artinya. Terkenal sama masyhur kan sama ya. Masyhur juga terkenal juga artinya. Jadi banyak ya. Wa fasa, dan menjadi masyhur zalika ilmu sihir itu. Wa sya'a, dan menjadi terkenal annal jinna, sesungguhnya jin ta'lamu, mengerti al-ghaiba, barang yang gaib. Ngertinya dari mana? Ngertinya nguping pembicaraan antara malaikat Jibril dengan Nabi Sulaiman. Fajama'a, maka mengumpulkan para setan tadi. Fajama'a, maka mengumpulkan maka mengumpulkan Sulaimannya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan al-kutuba beberapa kitab, wadafanaha, dan menanamnya. Nah, kemudian ditanam. Jadi oleh iblis itu ya kitab-kitab sihir tadi serta ajaran gaib ya, dari Nabi Sulaiman yang dia menghasilkan dari nguping tadi, jadikan kitab ya, dan dikubur wadafanaha, dan dikubur atau ditanam. Ditanamnya apa? Di mana? Di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Siapa yang menanam? Setan, iblis. Falamma mata, maka tatkalanya mati Nabi Sulaiman. Dalat kemudian menunjukkan asyayatina, para setan, alaiha, atas kitab-kitab yang ada di bawah singgasananya Nabi Sulaiman, annasa, kepada manusia. Fastakhrajuha, maka kemudian mengeluarkanlah iblis tadi terhadap kitab-kitab yang telah dikubur oleh mereka ya di bawah singgasananya Nabi Sulaiman ya, yang isinya amburadul antara hal gaib serta kebohongan-kebohongan, akhirnya menjadi ilmu sihir. Itu dikeluarkan oleh iblis tadi. Fawajudu, maka kemudian mereka semua menemukan fiha di dalam kitab as-sihru, ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu racikannya iblis antara ajarannya Nabi Sulaiman dengan kebohongannya iblis. Jadi dicampur ya, makanya nggak boleh antara hak dan benar, antara barang yang hak dengan yang batil itu nggak boleh dicampur. Seperti contohnya ini, akhirnya menjadi ilmu sihir. Gimana Pak Fakih? Nah, kalau hukumnya belajar ilmu sihir, kalau kita belajar ilmu sihir niatnya supaya bisa menolong kalau ada orang yang kena sihir atau kena santet.
Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak kita belajar ilmu sihir, ilmu santet dengan tujuan untuk menolong apabila ada orang saudara kita terkena ilmu santet? Ya, coba ya kita teruskan jangan kita jawab, jangan Bapak yang menjawab. Yang menjawab biar Imam Suyuti. Ya, Bapak yang nggak ada apa-apanya masa mau menjawab, nggak berani Bapak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqalu maka pada berkata setan, innama sesungguhnya sesuatu malakakum telah menguasai kepada kamu sekalian bihada dengan sihir. Jadi begitu dibuka kitabnya di bawah singgasananya Nabi Sulaiman, lantas setan tadi berkata, ini loh Sulaiman ini menguasai kamu sekalian, dia menjadi raja itu karena ilmu sihir, ini buktinya gitu ya. Berarti di fitnah ya, Nabi Sulaiman kan difitnah, ini kan ilmu sihir, ini kan racikan iblis. Oh, ini Nabi Sulaiman itu berkuasa gara-gara dengan ilmu sihir. Dia bukan nabi, bohong kalau dia nabi, dia punya ilmu sihir. Ada ini ilmu sihir. Fata'lamu maka pada belajar orang banyak terhadap ilmu sihir ya, menarik ilmu sihir itu. Fata'lamu maka pada belajar orang banyak manusia terhadap ilmu sihir. Farofadu maka kemudian pada nolak kutuba beberapa kitab ambiya ihim nabi mereka. Nah, kan ilmu sihir menarik. Nah, kalau nabi itu apa mujizat, kalau manusia kan nggak mungkin mendapatkan mujizat. Mau umat-umatnya itu nggak mungkin belajar mujizat, tapi kalau belajar ilmu sihir mungkin, karena ilmu sihir bisa dipelajari gampang, gampang. Ilmu sihir itu gampang dipelajari itu, nggak butuh waktu lama. Kalian belajar 3-6 bulan tuntas gitu, jadi ahli santet gitu. Makanya ini menarik. Umatnya Nabi Sulaiman itu tertarik kepada ilmu sihir, kitabnya disingkirkan semua. Kitab Taurat, kitab Zabur itu disingkirkan, udah nggak dianggap, dibuang semua ajarannya itu. Qala ta'ala kemudian berfirman Allah Ta'ala tabri'atan untuk membersihkan li Sulaiman kepada Nabi Sulaiman, waradda dan menolak al Yahudi kepada orang Yahudi fi qaulihim di dalam perkataan orang Yahudi ungdur ila Muhammad. Nah, orang Yahudi itu pada ngomong, tuh lihat itu ila Muhammad, kepada Muhammad, lihatlah Muhammad. Nah, ini kan Quran zaman Nabi. Tuh lihat Muhammad, ya guru menyebut-nyebut Sulaiman, menyebut Nabi Sulaiman. Jadi semenjak generasi Nabi Sulaiman sampai generasi Nabi Muhammad sama saja setan itu. Ya sama saja. Tuh lihat Muhammad juga sama persis sama Sulaiman. Menyebut-nyebut ajaran Nabi Sulaiman, menyebut-nyebut Sulaiman, padahal Sulaiman itu bukan nabi. Dia itu ahli sihir, rajanya sihir. Buktinya di bawah singgasananya ada kitab-kitab yang memuat ilmu sihir. Itu zaman Nabi gitu. Tuh lihat Muhammad tuh. Tuh lihat. Nah, tuh lihat Muhammad itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi kok hilang? Ungdur. Nah, ini berarti ini zaman Nabi Muhammad. Ila Muhammadin kepada Muhammad. Ya guru yang menyebut-sebut Sulaimana kepada Sulaiman fil ambiyai di dalam para nabi. Wa makana dan tidak ada illa sahiron kecuali rajanya sihir. Tuh sama aja. Zaman Nabi Muhammad juga sama. Zaman Nabi Sulaiman itu sama. Setan orang Yahudi itu sama. Tuh raja sihir gitu. Wa makafaro ya, untuk menolak ya dan membersihkan Nabi Sulaiman dari fitnah setan dan orang Yahudi, maka Allah Ta'ala berfirman, qala Ta'ala tadi. Mana firmannya Allah? Wa makafaro dan tidaklah kafir Sulaiman
Ailam yakmal, artinya tidak mengamalkan as-sihra, ilmu sihir atau sihir. Loh, Allah langsung berfirman, enggak. Sulaiman itu tidak mempunyai ilmu sihir dan juga tidak mengamalkan sihir. Li'annahu, karena sesungguhnya li'annahu karena sesungguhnya mengamalkan ilmu sihir kufrun, itu kufur. Jadi mengamalkan ilmu sihir itu kafir. Mengetahui ilmu sihir itu berarti termasuk kufur. Kalau mengamalkan itu jelas kafir, tapi kalau mempunyai ilmu ya bagaimana? Kita teruskan. Jangan Bapak yang menjawab, biar Imam Suyuti. Yang pasti sih di sini udah terjawab, mengamalkan ilmu sihir itu oleh Allah itu dicap kafir. Jadi kalau kalian nanti punya ilmu sihir, mengamalkan, nyantet orang, wah udah otomatis sekali nyantet kafir aja. Finnar khalidina fiha abada. Jadi nggak boleh mengamalkan ilmu sihir itu. Sedangkan ilmunya boleh enggak? Ya, kita teruskan. Biar Imam Suyuti Imam menjawab, jangan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinna dan akan tetapina. Bitasdidi dengan tasydid wa takhfifi dan dibaca ringan. Walakinna itu berat. Maksudnya gimana ini? Kalau walakinna bitasdidi wa takhfifi, walakinna dibaca ringan boleh, walakinna boleh, walakina juga boleh. Walakinna boleh, walakinna boleh. Bitasdidi dengan tasydid wa takhfifi dan dibaca ringan. Jadi baca ringan juga boleh. Walakina boleh. Walakinna boleh. Jadi kalau sekali lagi Bapak titipkan, kalau kalian mendengar orangnya makhrajnya bagus, ini itu kok bacaannya beda dengan saya, jangan buru-buru menyalahkan. Walakinna boleh. Walakina boleh. Jadi bitahfif dibaca ringan. Nah, nanti tergantung kita ikut siapa. Ikut waras, ikut siapa, hafaz, tergantung imam kita. Ada 7 cara membaca kitab Quran. Asyayatina, walakinna dan akan tetapinya asyayatina para setan. Kafaru, mereka pada kafir semuanya. Yu'allimuna, yang pada mengajarkan annasa kepada manusia as-sihra, ilmu sihir. Jadi yang mengajarkan ilmu sihir itu bukan siapa-siapa, setan, iblis yang menyerupai manusia. Awal muasalnya itu yang mengajarkan setan zaman Nabi Sulaiman. Ya kalau sekarang yang mengajarkan ya tentunya manusia gitu. Kalau dulunya ya iblis, racikan antara ilmu gaib dengan kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh iblis. Mereka para setan itu Pak mengajarkan ilmu sihir. Aeulhimahu artinya memberikan ilham terhadap ilmu sihir. Minas sihri, dari ilmu sihir. Wa quri'a dan dibaca bikasril lami, dibaca kasroh lamnya. Al-kainaini seperti dua orang. Nah ini malakaini ini banyak juga cara membacanya, bukan hanya malakaini. Wa quri'a bikasril lami, dibaca kasroh lamnya. Jadi membacanya gimana? Ma unzila alal malikaini. Ya. Ini kan dibaca wa quri'a bikasril lami. Berarti dibaca malakaini boleh, malikaini boleh. Artinya beda. Kalau malakaini artinya apa? Dua malaikat atau malaikat dua. Tapi kalau malikaini dua kerajaan. Beda ya. Kalau malakaini dua malaikat, kalau malikaini dua kerajaan. Karena waktu itu kan ada dua kerajaan ya, Nabi Sulaiman ada, Ratu Bilqis ada kan gitu.
banyak kerajaan. Ya, ini bisa dibaca malaka ini, bisa malika ini. Bagaimana Pak Fakih yang betul dan pengertiannya? Ya kita teruskan. Kalau nggak kita teruskan nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati-hati ya. Malaka ini boleh, malika ini juga boleh. Di Bali, jadi sama dengan kaina ini. Ya, dua orang. Kaina ini tuh keberadaan dua orang. Jadi keberadaan dua malaikat atau keberadaan dua raja. Di Babila dengan malaikat Babil, malaikat Babil. Ya, berarti yang betul yang mana? Di sini oleh Allah diteruskan di Babila dengan di negara Babilonia. Di Babila di negara Babilonia. Jadi Babilonia itu di Quran ada ya. Di mana? Babilonia itu di mana? Irak, betul 100. Ya, nanti tak kasih hadiah ya. Jadi Babilonia itu di negara Irak. Nah, di Quran itu ada. Di Babila di negara Babilonia, Baladin negara Fisawadil Iraqi di pusat pemerintahan Irak, Haruta yakni malaikat Harut wa Maruta dan malaikat Marut. Nah, berikutnya sambungan ayat ini disebutkan oleh Allah malaikat Harut dan Marut. Berarti yang benar yang mana itu? Kalimat alal malaka ini itu. Alal malaka ini atau alal malika ini? Malika ini. Nah, kita teruskan lagi ya. Kita Bapak itu bukan levelnya untuk menilai ya, biar Imam Suyuti. Biar Imam Suyuti. Tapi yang pasti kalau malakai ini riwayatnya mutawatir karena ini hafaz. Tapi kalau malika ini dibaca kasroh lamnya itu bacaan sad. Bacaan yang tidak boleh dilakukan di dalam membaca Al-Quran dan tidak boleh dibaca dalam sholat. Sad itu yang 13, yang ke-11, 12, 13. Jadi Imam Suyuti tetap pakai yang malika ini. Apakah ada ulama lain nanti yang menguatkan malika ini? Bahwa ini kan bacaan sad. Bacaan sad itu nggak boleh dibaca dalam sholat, tidak boleh dibaca dalam membaca Al-Quran. Hanya boleh untuk pelajaran-pelajaran seperti ini. Jadi di sini Allah menyebutkan Harut wa Marut, berarti yang paling sahih adalah malaka ini. Tapi ya kita lihat badalun jadi badal al-adbun atau atap bayanin yang menerangkan lil malaika ini bagi malaikat dua. Berarti ini malaikat ini jadi bayan. Harut Marut ini menjadi keterangan dari malaikat dua. Berarti yang betul kalau sampai di sini yang paling betul adalah malaikat ini karena ada dua malaikat yakni Harut dan Marut. Qala Ibnu Abbas. Nah, kita tambah pusing. Sekarang Ibnu Abbas ini sahabat Rasul. Ya, sahabat Rasul, putranya Sayyidina Abbas, yakni Abdullah bin Abbas. Abbas itu paman Rasul. Jadi kalau Abdullah bin Abbas berarti sepupunya Rasul. Nah, sekarang berkata Ibnu Abbas ini. Jadi kalau kita tambah pusing ya tambah pinter. Tadi udah disimpulkan berarti yang betul malaikat ini karena ada malaikat Harut dan Marut. Tapi berikutnya qala Ibnu Abbas. Qala berkata Ibnu Abbas, huma keduanya yakni Harut dan Marut sahironi, ahli sihir, keduanya itu ahli sihir. Kalau menurut Ibnu Abbas, Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi ahli sihir. Menafsirkan Quran aja udah beda-beda ya. Imam Suyuti dengan Ibnu Abbas sahabat Nabi udah beda. Ibnu Abbas sahabat Nabi yang sepupu Nabi itu mengartikan Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi ahli sihir yang mengajarkan ilmu sihir. Tujuannya apa? Kok Allah memerintahkan kepada Harut dan Marut? Menurut Ibnu Abbas ini bukan malaikat. Tapi kalau yang di atas tadi kan malaikat, itu menurut Imam Suyuti. Udah beda. Inilah tafsir. Jadi kalian jangan nanti kalau kira-kira ini jangan
Jangan percaya terhadap seseorang, pendapat seseorang. Paling enggak 5 pendapat. Syukur-syukur 10 pendapat. Ya. Kalau baru hanya 1, 2 ya, jangan dulu disimpulkan. Apalagi kalian berani menyalahkan. Ibnu Abbas saja beda. Ini adalah ahli sihir. Harut dan Marut itu. Kalian pernah dengar cerita Harut Marut belum? Belum ya. Nah, ini menurut Ibnu Abbas ini ahli sihir yang diutus oleh Allah untuk belajar ilmu sihir, mengajarkan ilmu sihir. Supaya apa? Membandingkan ini loh ilmu sihir, ini loh wahyu atau mukjizat. Supaya jelas perbedaannya. Nah, Harut Marut ini ahli sihir itu bukan untuk nyantet, tapi untuk membuktikan bahwa antara sihir dengan wahyu dengan mukjizat itu berbeda. Nah, itu. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Kalau yang di atas tadi kan menurut Imam Suyuti. Yang benar yang mana? Ya kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi huma keduanya menurut Ibnu Abbas sahironi, ahli sihir. Karena ada keduanya yakni Harut Marut yu'allimani kedua-duanya mengajarkan as-sihra, yakni Harut Marut tadi as-sihra sihir. Wakila dan dikatakan malakani, kedua malaikat unzila diturunkan li ta'limihi untuk mengajarkan kepada ilmu sihir ibtilaan sebagai cobaan minallahi dari Allah linnasi kepada manusia. Di samping itu menurut Ibnu Abbas, ini diutusnya Harut Marut ini yang menjadi ahli sihir itu adalah untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai cobaan kepada manusia. Kuat enggak? Di samping untuk bisa membuktikan antara sihir dengan mukjizat beda, itu sekaligus menguji manusia. Nah, dia kuat enggak diuji dengan ilmu sihir yang dilarang oleh Allah itu? Karena di atas disebutkan barang siapa mengamalkan ilmu sihir disebutnya adalah kufrun. Nah, ini Allah ini kayak ya kadang-kadang lucu ya Allah ini. Kedua hal yang bertentangan, tapi ya nggak apa-apa. Ya memang di dunia ini ada dua pilihan. Kamu senang sihir apa senang mukjizat wahyu? Kalau senang sihir berarti di neraka, senang mukjizat wahyu berarti di surga, kan gitu mudahnya ya. Kuat mana gitu. Diujilah kita ini diuji. Kalau mukjizat kita kuat mukjizat sama wahyu berarti masuk surga. Kalau kita tergiur dengan ilmu sihir berarti masuk neraka. Karena oleh Allah sudah disebutkan kufrun ilmu sihir. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Unzila diturunkannya ilmu keduanya tadi Harut dan Marut ta'limihi untuk mengajarkan yakni ilmu sihir ibtila'in sebagai cobaan minallahi dari Allah linnasi bagi manusia. Wa ma dan tidak yu'allimani dan tidak pada ngajar keduanya min ahadin min ini sebenarnya nggak perlu ada ini, makanya di situ ada keterangan zaidah itu artinya tambahan. Tapi seandainya nggak ada min pun sebetulnya jumlah atau kalimat ini udah sempurna. Itulah hebatnya Allah ahli sastra. Min ini zaidah, jadi cara mengartikannya ya langsung wa ma yu'allimani dan tidaklah mengajarkan kedua malaikat Harut dan Marut min ahadin dari seseorang hatta yaqula sampai mengatakan hatta yaqula sampai berkata hatta yaqula sampai berkata atau ngomong lahu kepada malaikat Harut wa Marut nuskho nasihat. Jadi malaikat Harut dan Marut itu tidak akan mengajarkan sihir kalau seseorang itu tidak ngomong minta diajarkan. Ngerti ya? Malaikat, sekali lagi, malaikat Harut dan Marut itu tidak akan pernah mengajarkan ilmu sihir
kecuali seseorang itu benar-benar ngomong minta diajarkan. Ya. Nah, begitu minta diajarkan, ya Harut dan Marut, tolong ajari saya ilmu sihir. Nah, Harut Marut itu pasti ngasih nasihat. Janganlah, kamu jangan belajar ilmu sihir, nanti pasti menjadi kufur. Kalau kufur pasti masuk neraka. Dinasihati dulu. Tapi kalau kekeh minta diajarkan, barulah malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan ilmu sihir kepada orang yang minta diajarkan. Nah, inilah cobaan. Berarti orang yang minta diajarkan itu tidak kuat mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jangan enggak mengajarkan setiap orang tuh enggak. Karena memang Harut Marut ini malaikat yang diutus oleh Allah. Hanya tafsirnya aja berbeda ya. Hanya tafsirnya yang berbeda menafsirkan malaka ini atau malika ini. Jadi tidak mengajarkan kecuali yang minta. Jadi sebelum diajarkan pun nusha. Pasti malaikat Harut dan Marut itu memberikan nasihat. Innama sesungguhnya ilmu sihir nahnu untuk kita fitnatun menjadi ujian, baliyatun dan bala atau cobaan minallahi dari Allah linnasi bagi manusia liyam tahinahum agar diuji mereka. Jadi tujuannya Allah mengutus malaikat Harut dan Marut itu untuk muji sekaligus bala cobaan. Nah, ini Bapak jelaskan dulu. Boleh enggak pertama, boleh enggak kita mendatangi dukun ahli sihir? Enggak. Kalau ada keluarga kita yang kena santet, mengobatinya gimana? Nah. Ini kan susah ya. Jadi ada beberapa pandangan ulama. Jadi ada orang ulama itu yang berpendapat membolehkan belajar ilmu sihir dengan tujuan kebaikan. Jadi kalau ada tetangga, orang, keluarga yang kena ilmu sihir itu, seseorang di antara kita itu ada yang bisa mengobati. Tapi pertanyaannya, seandainya kalian punya ilmu sihir, ya, ini contoh ya, atau si fulan aja lah, jangan kalian, naudzubillah min dzalik. Seandainya si fulan itu punya ilmu sihir, nah si fulan itu masa beger, dia punya taksiran gadis, ternyata gadis cantik itu yang ditaksir nolak. Kira-kira ilmunya digunakan untuk melet nggak? Makanya disinilah disebutkan oleh Allah itu sebagai ujian. Mana mungkin seandainya fulan ya, apalagi sekelas kalian kuat, kalian naksir cewek cantik, wah udah menjelang hari hanya tiba-tiba meninggalkan kalian. Ya. Akhirnya apa? Ilmu dukun, ilmu sihir bertindak. Kuat nggak kira-kira itu kalau menimpa pada kalian? Sedangkan kalian punya ilmu sihir. Kira-kira kalian kuat nggak? Wah, Bapak aja udah meyakini bahwa kalau seandainya Bapak punya ilmu sihir nggak kuat. Contoh lagi kehidupan. Kalian punya ilmu sihir ya, punya ilmu santet, ilmu pelet segala macam itu disebutnya kan ilmu sihir. Kalian itu hidup miskin terus. Kan ada ilmu sihir itu untuk membuat jalan tol supaya kita cepat kaya. Ada nggak ilmu yang gitu? Ada. Kira-kira kalau kalian kok miskin terus, udah kerja keras miskin terus, sedangkan ilmunya punya, kira-kira ilmunya digunakan nggak itu ilmu sihir itu? Makanya disinilah ulama ada yang berpendapat itu haram. Belajar ilmu sihir tujuan apapun walaupun tujuannya baik tetap haram. Ini mayoritas ulama berpendapat demikian. Karena apa? Contoh sahabat Nabi Sa'labah aja. Sa'labah yang tidak menggunakan ilmu sihir diuji kekayaan aja nggak tahan. Ibnu Balhum diuji dengan perempuan cantik aja nggak tahan. Yang notabene itu sahabat Rasul itu konon disebut ulama. Nah kita siapa?
Kita bukan siapa-siapa. Kira-kira kuat enggak? Pertanyaannya. Makanya mayoritas pendapat ulama belajar ilmu sihir itu haram apapun tujuannya. Nah, terus lantas seandainya kita misalkan ada keluarga kita yang apa ya ikhtiar pada alim ulama yang barangkali beliau bisa ya banyak yang bisa. Kalau ulama kan tidak mendeklarasikan dia punya ilmu sihir tanpa dia belajar ilmu sihir pun kalau sudah diberikan karomah hanya mengobati ilmu sihir pun ringan. Benar nggak? Kalau ulama tanpa belajar ilmu sihir pun mengobati orang yang kena sihir, kena tenung, kena pelet, nah, itu hal yang ringan. Jadi ilmu sihir itu banyak. Ada orang yang kamu naksir cewek, ya, udah hari-hanya, udah cinta mati, dua-duanya cinta mati, pacarmu pun udah setuju untuk nikah, pas hari-hanya tiba-tiba calonmu itu ingkar lari. Ada enggak? Ada baru kemarin itu ya. Siapa namanya itu siapa? Itu yang di Bogor itu. Oh, udah undangan udah tersebar, pelaminan udah siap, ceweknya kabur dengan pacar yang dulu ya, dengan laki-laki yang lain. Itu apa ya? Ilmu pelet itu ada. Jadi hati-hati. Jadi kalian nggak usah lah. Terus bagaimana? Apa namanya? Ada seorang ulama namanya Sa'id bin Musayyab. Itu ulama dulu, termasuk juga Al-Muzani, itu muridnya Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang itu tidak membolehkan, sama nggak membolehkan. Tapi kalau Al-Musayyab itu kalau tujuannya baik katanya boleh. Jadi ada ulama boleh, muridnya Imam Syafi'i itu kan berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kalau tujuannya baik boleh. Tapi pertanyaannya kuat enggak? Tapi tetap dengan catatan. Berikutnya, menurut Syekh Wahab bin Munabbih, kalian pernah dengar daun bidara enggak? Nah, untuk apa itu? Daun bidara ini menurut Syekh Wahab bin Munabbih itu bisa untuk mengobati ilmu sihir. Ini sekaligus ijazah ya. Ijazah dari ulama. Siapa yang menjajahkan adalah Syekh Wahab bin Munabbih yang telah Bapak baca kitab. Jadi kalau kalian nanti di kampung kalian ada orang kena tenung, kena pelet, kena santet, kena sihir, kalian ambil petik daun bidara. Ya. Daun bidara yang ganjil 3, 5, 7, 9 yang penting ganjil. Nah, kalian rendos pakai batu, kalian lembutkan. Ini ijazahnya dari Syekh Munabbih. Syekh Munabbih jarang sekali yang tahu ini. Kebetulan Bapak tahu dan beberapa kali udah Bapak praktekkan, alhamdulillah bagus. Nah, ini kalau kalian nanti udah dewasa, ada orang kena tenung, kena pelet, ini kalian amalkan. Insya Allah ini karena amalan ini datangnya dari Syekh Wahab bin Munabbih. Direndos, jumlahnya ganjil dengan batu, nggak boleh di blender ya. Setelah lembut ya dicampur air. Setelah dicampur air kalian berdoa. Kalian doain itu yang daun bidara yang sudah ditumbuk tapi dengan batu ya. Nggak boleh dengan yang lain. Dengan halu juga nggak boleh. Batu dengan batu. Apalagi dengan blender nggak boleh. Ini kata siapa? Ini ijazahnya Syekh Wahab bin Munabbih. Nah, kamu ciduhin apa? Ludahin 3 kali. Tiup 3 kali. Kamu berdoa dulu. Nah, kena santetnya apa? Misalnya, karena dipelet ya Allah, lepaskanlah ilmu pelet yang dikirimkan kepada si fulan ini. Tiupkan 3 kali. Sambil berdoa, baca yang lain. Nah, ayat kursi 3 kali. Ya. Berdoanya simpel. Santetnya gara-gara apa? Apakah tenung ya, perutnya ada paku atau apa? Ya Allah, lepaskanlah ilmu tenung yang ada di perut si fulan ini. Lantas kalian baca ayat kursi 3 kali, tiupkan kepada campuran air dan daun bidara yang telah ditumbuk dengan batu tadi.
kasihin kepada pasien buat mandi. Insya Allah sembuh. Ini pengalaman dan amalan daripada Syekh Wahab bin Munabbih. Jelas ya. Nah, kalau kalian ikhlas ya, kalian ikhlas, apalagi sebelum ini diamalkan kalian puasa dulu 3 hari, ya insya Allah mujarab. Karena apa? Amalan ini datangnya dari ulama besar, nggak main-main, bukan dari Pak Fakih, dari Syekh Wahab bin Munabbih. Jelas ya. Untuk mandi dimandikan, insya Allah itu sembuh. Jadi ilmu kayak apapun sembuh. Belum beres ya, 1 ayat. Kita teruskan, kita bereskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kabut. Bita'linihi. Baliyatun sebagai cobaan. Minallahi dari awalin nasik pada manusia. Yang tahinahum. Agar mendapatkan pujian mereka itu manusia banyak. Bita'limihi. Dengan mengajarkan ilmu sihir. Faman, maka barang siapa ta'allamahu, belajar belajar ini ilmu sihir, kafaro maka menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti juga nggak setuju. Beliau menghukumi kalian belajar ilmu sihir tetap kafir. Masih diragukan kalian ini. Kecuali kalau kalian nanti udah tua, udah dewasa, udah alim alamah, benar bisa mengendalikan. Kalau nanti kalian kepepet nggak menggunakan ilmu sihir, itu baru boleh. Imam Suyuti tetap tidak boleh. Waman dan orang taroka yang meninggalkan kepada ilmu sihir, fahuwa, maka orang yang meninggalkan ilmu sihir mukminun. Mukminun itu termasuk orang yang mukmin. Fala takfur, maka janganlah kalian menjadi kufur bita'allumihi dengan mengajarkan ilmu sihir. Fa'in aba, maka telah nolak ila ta'lima, kecuali mengajarkan allamahu illa ta'lima, kecuali mengajarkan illa ta'lima, kecuali mengajarkan alama kepada orang yang mengerti terhadap ilmu sihir. Fayata'allamuna, maka pada mengerti manusia banyak itu. Minhuma ini kemana kembalinya? Minhuma dari Harut dan Marut. Fayata'allamuna, maka sudah pada ngerti manusia banyak. Minhuma dari Harut dan Marut. Ma ilmu sihir yufarriquna untuk membedakan bihi dengan ilmunya malaikat Harut dan Marut. Bainal mar'i, antara laki-laki, wa zaujihi, bainal mar'i, antara seseorang, wa zaujihi, dan istrinya. Biayu begitu, karena sesungguhnya gambarannya benci kula masing-masing suami istri ilal akhori, terhadap yang lain. Jadi ini juga menggambarkan antara suami istri itu disebutkan ilmu sihir itu. Tadi udah Bapak terangkan ya. Kalau kalian sepasang kekasih mau nikah, tiba-tiba yang satu ingkar, berarti kena pelet. Hakikatnya itu di sini disebutkan bi ayyu begitu. Imam Suyuti pakai lafal ayyu begitu. Gambarannya benci. Hakikatnya ilmu sihir itu nggak ada. Hakikatnya ilmu sihir itu nggak ada. Hanya gambarannya, nampaknya aja. Kayak Fata Morgana, kalian tahu nggak? Pernah menyaksikan sendiri nggak Fata Morgana? Misalkan di tengah sawah atau di lapang gitu, seolah-olah kelihatan ada air itu. Kejauhan kalau pas panas terik matahari, pernah nggak? Nah, itu hanya nampaknya aja, gambarannya aja. Hakikatnya ilmu sihir itu nggak ada. Kalau kalian yakin, kalian mukmin, kalian santri, percaya, dan kalian nggak boleh sombong. Ilmu sihir tidak
bisa masuk kepada diri kalian. Yakin nggak ada? Kalian yakin ilmu sihir itu tidak akan masuk pada diriku? Kalian yakin seyakin-yakinnya sebagai santri, insya Allah tidak akan bisa masuk. Tapi dengan catatan kalian tidak boleh sombong. Karena apa? Imam Suyuti menggunakan lafal bi ayu begitu, itu seolah-olah itu hanya gambaran saja, fata morgana. Ya kayak Nabi Musa itu ada tali dilemparkan oleh ahli sihir, itu hanya disulap aja, matanya dipengaruhi aja. Kan ada ya, karena sihir itu tahap-tahap, ada sugesti. Di TV itu tidur itu ada ya, itu sugesti yang paling rendah. Ada yang paling rendah. Ada 3 tingkatan ilmu sihir itu. Kalau kalian nanti belajar ilmu sihir, Bapak sempat mau belajar tapi Bapak hentikan. Udah hanya sekedar tahu aja kayak apa sih. Udah enggak jadi. Takut enggak kuat. Ada 3. Gitu. Ilmu sihir itu ada 3. Kalau nggak salah yang pertama itu sugesti, itu nih sangkaan kita aja. Nah, kayak di TV itu tidur, setelah tidur diajak ngobrol. Ilmu yang kedua ada juga tahyil, itu berkhayal. Ya kayak berkhayal ya, kayak kalian misalkan berkhayal aja, berkhayal. Oh, kalau seandainya saya jadi orang kaya, dipengaruhi aja di otakmu itu berkhayal. Dan yang paling tinggi ada itu tahqiq, benar-benar sihir ya, kayak zaman Nabi Musa, Fir'aun. Itu sihir. Tapi hakikatnya sihir nggak ada. Tali yang dilempar ahli sihir ya tetap tali. Kalau kalian nggak takut kamu ambil ya tetap jadi tali. Tapi orang kebanyakan kan matanya udah disulap dibalik ya kayaknya kayak ular, cenderung pada takut. Ya itu takut. Tapi kalau kalian berani ya dipegang ya tetap tali. Jadi hakikatnya nggak ada sihir. Itu menurut ulama termasuk juga oleh Syekh Sa'id bin Musayyab serta Al-Muzanni yang notabene murid langsung daripada Imam Syafi'i. Jadi hakikatnya sihir itu nggak ada. Tapi kalian tidak boleh sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 1 ayat aja panjang sekali. Ya. Jadi kesimpulannya kalian nggak boleh ya belajar ilmu sihir. Tapi kalau ada orang kena sihir, kalian sudah bisa mengobati ya dengan cara yang tadi camkan, itu ilmu mahal itu. Dari ulama besar namanya Syekh Wahab bin Munabbih. Caranya ya tadi yang udah Bapak sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahum dan tidak ada bagi mereka ahli sihir. Aisyah Qarota artinya ahli sihir bidzorrina yang membahayakan bihi dengan ilmu sihir. Bisihri artinya dengan ilmu sihir. Jadi orang ahli sihir itu enggak membahayakan. Kata siapa? Kata Allah. Ya. Kata Allah. Tidak membahayakan bagi diri kita. Tidak membahas. Jadi wa mahum bidzorrina, dan mereka orang ahli sihir itu tidak membahayakan dengan ilmu sihirnya. Min ini zaidah min ahadin kepada seseorang illa biidznillahi, kecuali dengan izin Allah. Nah, kesimpulannya apa? Ilmu sihir itu tidak membahayakan kecuali dengan izin Allah. Kalau kalian yakin ilmu sihir itu tidak akan bisa kena kepada diri kalian, tapi kalian tidak boleh sombong. Kalau sekali sombong, karena apa? Di Quran di sini ada kata-kata biiznillah. Kecuali dengan izin Allah. Saya mau sok lah, santet kuring lah, nggak akan bisa masuk. Allah murka. Jadi mengizinkan, udah itu si fulan dia sombong itu santet masuk, kena. Tapi kalau kita nggak sombong, ya kita menyerahkan diri kepada Allah, senantiasa berdoa, minta keselamatan di hadapan Allah, insya Allah tidak akan bisa masuk, walaupun sehari semalam disantet 1000 kali. Tapi kita tetap ikhtiar berdoa, tawadhu, warok di hadapan Allah. Sekali sombong izin Allah, diizinkan oleh Allah, kita kena. Makanya ilmu sihir itu tidak membahayakan pada diri kita kecuali dengan izin Allah. Min ahadin, dari seseorang, illa biiznillah, kecuali izin Allah. Allah mengizinkan itu kalau kita sombong, kalau kita riya, kita kibir, izinkan si fulan sombong santet masuk.
bi iradatihi, dengan kehendaknya Allah, wa yata'allamuna, dan belajar mereka ma terhadap ilmu sihir, yadurruhum, yadurruhum, membahayakan bagi mereka fil akhirati, di hari akhirat nanti. Oh, dia udah diingatkan oleh Allah, kalau kalian belajar ilmu sihir itu membahayakan dirimu nanti di akhirat. Kenapa ya? Kalau tadi Bapak ceritakan, kalau kalian nggak kuat, pacar kalian direbut orang lain, ilmu sihir kalian bertindak, finnar abada. Allah sendiri udah mengingatkan, membahayakan, bukan melarang, tapi mengingatkan ilmu sihir itu membahayakan diri kamu nanti di akhirat. Kalau nggak kuat imannya, bahaya kita. Wala yang fahum, kata Allah juga, wala yang fahum, dan tidak ada manfaat bagi mereka. Wahwa, dan bahayanya tidak. Wahwa, dan bahaya serta tidak memberikan manfaat. Yadurruhum wala yang fahum, asihru, yaitu ilmu sihir. Walaqad alimu, lam kosam ya, walaqad alimu, dan sungguh-sungguh telah pada mengetahui mereka orang Yahudi, al Yahuda, artinya orang Yahudi itu udah pada tahu semua. La minastarohu, la minalam itidam alaqah lama, ini ya